Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi yang hebat. Masih semangat ya belajarnya? Untuk pagi hari ini, Bu Anti akan melanjutkan materi IPS kelas 5 tema 1, yaitu tentang kondisi dan karakteristik geografis negara Indonesia, yaitu pada KD 3.1 dan KD 4.1. Silahkan disimak baik-baik ya. Anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari pengertian letak geografis. Apa toh pengertian letak geografis itu? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, ini sudah Bu Anti sediakan gambar globe dunia ya, yaitu pada letak geografis posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, kita lanjutkan. Nah, letak geografis negara Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Anak-anak ingat tidak? Apa itu dua benua dan dua samudra yang terdapat pada letak geografis negara Indonesia? Yaitu dua benua adalah benua Asia terletak di sebelah utara negara Indonesia dan benua Australia terletak di sebelah selatan negara Indonesia. Selain itu, negara berbatasan dengan dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, anak-anak, pada slide ini ada kata kunci tadi, letak geografis negara Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Silahkan bisa dihafalkan kembali ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang letak geografis. Sekarang kita lanjutkan, yaitu mempelajari pengertian letak astronomi. Letak astronomi adalah letak suatu tempat terlihat dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur, garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Garis lintang terbagi menjadi dua, yaitu lintang utara atau bisa disingkat LU, dan lintang selatan bisa disingkat LS, yang dibatasi oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Garis bujur juga terbagi, mohon maaf salah ketik, menjadi dua, yaitu bujur barat atau bisa disingkat BP dan bujur timur atau BT yang dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Letak astronomi negara Indonesia adalah, anak-anak masih ingat tidak, kemarin Bu Anti sempat membahas sedikit ya, yaitu 6 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat LS atau lintang selatan, dan 95 derajat BT atau bujur timur sampai 141 derajat BT bujur timur. Nah, kita lanjut. Kemudian anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari bersama tadi, nah ternyata terdapat pengaruh positif dan negatif letak geografis bagi negara Indonesia secara dilihat dari ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, anak-anak, yang pertama untuk pengaruh positifnya, yaitu Indonesia menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, menjadi jalan masuknya berbagai agama yang berasal dari berbagai negara.
Nah, anak-anak ini pengaruh positifnya itu kemarin di kelas 4 sudah pernah dipelajari ya, yaitu Indonesia itu menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, yaitu untuk akses masuk ekspor impor ya. Kemudian jalan masuknya berbagai agama yang berasal dari berbagai negara. Nah, keberagaman agama yang ada di Indonesia itu ternyata juga dipengaruhi oleh pengaruh dari letak geografis di Indonesia ya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian yang nomor 2 yaitu Indonesia juga memiliki sumber daya alam atau SDA berupa komoditas hasil bumi yang beragam. Nah, anak-anak tentu saja ya, di Indonesia itu sumber daya alamnya sangat melimpah, yaitu ada minyak bumi, batu bara, gas alam, hasil pertanian, dan lain sebagainya ya. Nah, anak-anak, selain pengaruh positif, juga terdapat pengaruh negatifnya, yaitu yang pertama, Indonesia rentan terhadap keluar masuknya barang-barang terlarang diselundupkan seperti senjata api, minuman keras, dan narkoba. Nah, anak-anak, ternyata Indonesia juga rentan terhadap keluar masuknya barang-barang yang terlarang yang tidak dibolehkan ya, seperti senjata api, minuman keras, dan narkoba. Kemudian yang nomor 2 yaitu masuknya budaya dari negara lain tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, anak-anak, budaya di luar negeri itu terkadang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia. Anak-anak pasti sudah tahu ya, budaya Indonesia itu cukup beragam. Nah, silahkan untuk budaya Indonesia bisa dilestarikan agar tetap lestari dan tidak punah. Anak-anak sebagai generasi muda harus tetap melestarikan budaya Indonesia yang beragam ya. Nah, Papua Nugini itu terletak di paling timur bagian Indonesia. Nah, sudah ya anak-anak ya. Dan selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong sangat luas. Negara Indonesia menempati urutan ke-7 yang termasuk negara terluas di dunia. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.104.143 km persegi. 2/3 dari luas wilayah Indonesia berupa perairan. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Wow, sangat luas ya anak-anak ya. Kemudian Indonesia memiliki daratan dengan jumlah 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, anak-anak, kita harus bangga ya menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia merupakan pulau sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Yang tadi sudah Bu Anti jelaskan, di Indonesia ini kekayaan sumber daya alamnya itu sangat melimpah ya. Kemarin anak-anak juga sudah mempelajari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak, Bu Anti berpesan, selama pembelajaran daring ini tetap semangat belajarnya. Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker
dan selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat belajarnya anak-anak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar teman-teman juga bisa mempelajari bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.